Dinda, kamu beneran jualan seblaknya sekarang? Kasian banget ya, capek-capek sekolah akhirnya cuma kayak gini. Ya nggak apa-apa lah Lila, namanya juga usaha. Daripada nganggur mending cari rezeki halal. Usaha halal sih iya, tapi bayangin deh, teman-teman kita ada yang udah kerja di kantor, ada yang kuliah kayak aku. Kamu malah jadi tukang seblak. Dinda, kamu kan pintar, dulu ranking terus. Sayang banget, kenapa malah milih jualan? Seharusnya bisa kerja di kantor, jadi pegawai negeri. Bu, lihat deh, akhirnya selesai juga catnya. Walau sederhana tapi kelihatan rapi kan? Iya nak, bagus kok. Ibu bangga kamu masih semangat. Daripada bengong nunggu panggilan kerja yang entah kapan, mending usaha begini dulu. Aku juga mikirnya gitu Bu, walau kelihatan kecil, tapi kan kalau ditekuni bisa jadi besar. Tapi ayah masih berat nak. Ayah sekolahin kamu tinggi-tinggi biar bisa kerja kantoran, bukan jualan kayak gini. Aku ngerti ya, tapi sekarang cari kerja susah. Aku juga udah coba daftar beberapa kali, tapi belum ada kabar. Daripada nganggur, aku coba usaha dulu. Pak, jangan gitu. Namanya juga ikhtiar. Lagian, siapa tahu dari usaha kecil ini ada rezeki yang gak kita sangka. Ayah takut aja orang-orang ngomongin anak lulusan sekolah bagus, ujung-ujungnya cuma jadi tukang seblak. Biarin aja ya, omongan orang gak bikin aku bisa makan. Tapi kalau usaha ini jalan, minimal aku bisa bantu ibu sama ayah. Betul itu Pak. Yang penting anak kita punya kemauan. Lebih baik kerja keras daripada cuma duduk-duduk nunggu nasib yang gak pasti. Ya sudah, terserah kamu deh. Ayah cuma berharap kamu gak nyesel nantinya. Tapi ayah tetap bakal cari-cari loker buat kamu. Aku bakal buktiin ya, aku gak main-main dengan usaha ini. Nak, udah malam. Ayo masuk, dilanjut besok aja. Jangan lupa bangun pagi-pagi, terus beli bahan-bahan di pasar. Iya Bu. Capek juga ya belanja pagi-pagi. Tapi ini baru permulaan, nanti lama-lama juga terbiasa. Mana gerah banget. Dinda, kamu habis belanja ya? Rajin banget. Aku aja suka malas, lebih sering nitip sama tetangga. Iya nih, sekalian gerak aja biar nggak diem doang di rumah. Lah, ini kan anaknya Bu Wati. Kamu Dinda kan? Wah, udah lama banget gak ketemu. Sekarang udah lulus sekolah ya? Iya Pak, baru aja lulus beberapa bulan kemarin. Terus rencananya ke depan apa nih? Mau daftar kuliah atau nyari kerja? Sebenarnya aku udah coba cari kerja Pak, tapi belum ada panggilan. Jadi sementara aku buka usaha kecil aja di depan rumah. Aku jualan seblak. Seblak? Seriusan Dinda? Kamu kan pintar, harusnya bisa kerja kantoran gitu loh. Aku juga pengennya gitu Sari, tapi ya belum ada kesempatan. Daripada nganggur, jadi aku pilih jalan ini dulu. Usaha juga nggak kalah mulia kok Neng Dinda. Yang penting kamu jalanin dengan sungguh-sungguh. Orang sukses banyak yang mulai dari usaha-usaha kecil. Iya Pak, aku juga berusaha mikir positif. Cuma kadang masih berat dengar komentar orang. Pasti sih, orang-orang banyak yang kaget karena kamu kan salah satu siswa berprestasi di sekolah. Iya, tapi biarin deh orang mau ngomong apa, aku nggak peduli. Nih Mbak, selamat menikmati ya. Makasih Mbak. Wangi banget, pasti enak nih. Semoga suka ya sama seblaknya. Dinda, kamu beneran jualan seblaknya sekarang? Kasian banget ya, capek-capek sekolah akhirnya cuma kayak gini. Ya nggak apa-apa lah Lila, namanya juga usaha. Daripada nganggur mending cari rezeki halal. Usaha halal sih iya, tapi bayangin deh, teman-teman kita ada yang udah kerja di kantor, ada yang kuliah kayak aku. Kamu malah jadi tukang seblak. Dinda, kamu kan pintar, dulu ranking terus. Sayang banget, kenapa malah milih jualan? Seharusnya bisa kerja di kantor, jadi pegawai negeri kayak anaknya Bu Rini tuh. Rezeki orang beda-beda Bu, aku lagi coba jalannya dari sini dulu. Semoga betah aja ya jadi tukang seblak. Kasian amat sih malah jadi tukang seblak. Aku nggak boleh nangis di depan mereka, aku harus kuat. Lihat tuh, anaknya Pak Hendra baru lulus sekolah, katanya pinter, tapi sekarang malah jualan seblak depan rumahnya. Iya, sayang banget, sekolah mahal-mahal ujung-ujungnya cuma jadi tukang seblak. Kalau gitu mending dari dulu nggak usah sekolah.
Aduh, bener banget. Aku jadi ingat anakku kerja di pabrik aja udah bangga setengah mati. Lihat ini, pinter-pinter malah jualan seblak. Permisi ibu-ibu, saya numpang lewat dulu. Dinda, jangan baper ya. Kita kan ngomong sesuai kenyataan. Ah, bener. Coba kalau kerja di kantor pakai seragam rapi, kan enak dilihatnya. Pasti ayah kamu juga bangga. Lah ini malah bikin malu keluarga. Kenapa sih orang-orang rendahin aku banget? Aku juga berusaha kok. Oh, udah, jangan diambil hati. Anggap aja hiburan buat kita. Aku harus kuat, aku pasti bisa mempertahankan usaha yang udah aku jalanin ini. Semua ini aku lakuin buat orang tua dan diri aku sendiri. Mbak Dinda, beli seblaknya. Pedesnya dikit aja. Aku juga mbak, tapi jangan pedes. Aku takut sakit perut. Oke, satu pedas, satu nggak pedas. Tunggu bentar ya, duduk dulu aja. Alhamdulillah, baru buka aja udah langsung dapet penglaris. Nak, ibu tadi lihat kamu cemberut. Ada apa nak? Apa ada yang ngomongin kamu lagi ya? Nggak apa-apa bu, udah biasa. Aku nggak mau mikirin omongan orang. Lihat deh, anak-anak ini aja udah bikin aku senang. Ibu bangga sama kamu. Gak semua anak bisa sekuat kamu, bisa nerima omongan orang. Teruslah bersabar nak. Rezeki Allah yang ngatur. Iya bu, aku cuma pengen buktiin kalau aku bisa mandiri meski jalan yang nggak sama kayak orang lain. Nah ini pesenannya, hati-hati ya masih panas, awas jangan sampai tumpah. Makasih mbak, enak banget pasti. Ternyata hal-hal kecil kayak gini kalau disyukuri juga menyenangkan. Mbak Dinda, ini uangnya. Besok aku beli lagi ya. Iya datang lagi ya, aku siapin yang lebih enak besok. Ini aku juga bayar seblaknya. Makasih ya. Nah, Dinda, kita coba daftar di sini. Siapa tahu kamu diterima. Ayah pengennya kamu kerja yang jelas. Iya ya, tapi lihat deh penuh banget. Orang-orang kayaknya udah ngantri dari pagi. Untuk pendaftaran kali ini, kuota terbatas yo. Hanya 10 orang yang diterima. Persaingan ketat. Jadi mohon maklum kalau banyak yang belum bisa masuk. Cuma 10 orang ya, padahal yang daftar segini banyak, berat banget saingannya. Ya kamu harus coba. Masa iya anak ayah kalah sama mereka? Kamu kan pinter, pasti bisa. Aku bukannya nggak mau coba ya, tapi aku ngerasa jualan seblak malah lebih realistis buat aku sekarang. Aku udah mulai punya pelanggan, banyak yang suka kok, kenapa nggak aku seriusin aja? Ayah cuma nggak mau kamu diremehin orang. Kerja kantoran itu bikin orang disegani, nak. Tapi ya, orang segan belum tentu bisa bikin kita bahagia. Aku lebih tenang kok bisa hasilin uang dari usaha sendiri. Walau kecil, tapi aku bisa mandiri. Ayah, aku tetap mau lanjutin usaha seblaknya. Boleh kan aku jalanin keinginan aku sendiri? Gara-gara ayah ke kecamatan, aku jadi kesiangan belanjanya. Dinda, tiap hari belanja. Rajin banget kamu. Seblaknya laris ya? Alhamdulillah pak, ada aja yang beli. Walau masih sedikit, saya jadi harus rutin belanja biar bahan-bahannya tetap segar. Wah, hebat tuh. Anak muda zaman sekarang jarang ada yang rajin kayak kamu. Biasanya malu kalau harus jualan-jualan gitu. Ya awalnya emang malu pak, tapi lama-lama aku sadar yang penting bisa kerja halal. Toh rezeki datangnya hasil dari usaha sendiri. Kamu jualan seblak di mana nak? Aku suka pengen beli seblak kalau siang-siang. Saya jualan seblaknya di rumah bu, deket jalan kecil samping musola. Kalau ibu lewat, mampir ya. Oke siap, nanti aku mampir. Anak-anak di rumah juga suka banget seblak. Nah itu, jangan minder Din. Kalau seblakmu enak, pasti ada aja yang beli. Yang penting kamu jujur sama pembeli. Usaha kecil kalau dijaga bisa jadi besar, percaya deh. Iya pak, saya juga pengennya gitu. Semoga orang-orang jadi paham biar nggak mandang aku sebelah mata. Semangat ya nak, jangan peduliin omongan orang-orang. Ternyata nggak semua orang meremehkan, ada juga yang bisa menghargai aku. Itu artinya aku harus tetap semangat. Lihat deh, ini Dinda, teman sekolah kita. Dulu kan pinter banget, ranking terus. Sekarang jadi tukang seblak loh. Serius? Ya ampun, kok kasihan banget. Padahal kan dia sekolahnya rajin. Aku kira udah kerja kantoran. Kalau aku sih malu kayak gitu. Mending jadi pengangguran sekalian. Di sekolah pinter pun nggak jadi jaminan. Ujung-ujungnya kalau nasibnya jelek ya tetap aja rendahan. Udah aku upload fotonya Dinda di sosmed. Pasti nanti ramai yang komen.
Lila, kamu jangan suka ngetawain orang, itu nggak baik nak. Harusnya kamu belajar dari dia, bukan malah ngerendahin. Ibu, aku cuma bercanda, lagian aku ngomong sesuai fakta kok. Tapi lihat, ada orang yang belain dia juga. Katanya Dinda hebat, mandiri, berani usaha sendiri, malah jadi banyak komenan positif. Ih, apaan sih? Otak mereka error apa gimana sih? Udah jelas-jelas bikin malu, kok malah dipuji? Udahlah, kalian ini jangan suka ngeremehin orang lain, gak baik. Awas ya kamu Dinda, tunggu aja, aku bakal bikin kamu malu. Dinda, ya ampun, ini kamu. Udah lama banget gak ketemu. Kamu makin dewasa sekarang. Iya bu, aku sengaja mampir. Ini ada sedikit rezeki dari hasil usaha kecil-kecilan aku di rumah. Aku pengen nyumbang buat sekolah ini biar bermanfaat buat anak-anak. Masya Allah, Dinda, kamu baik sekali. Ibu bangga banget sama kamu. Kamu masih muda, tapi udah mandiri sampai bisa berbagi. Anak-anak, ini Kak Dinda. Dulu dia murid rajin di sini. Sekarang dia membuktikan bahwa sukses bisa lewat jalan apa aja. Nggak harus kerja kantoran, nggak harus pakai seragam. Yang penting jujur dan kerja keras. Teruslah bersemangat Dinda. Kamu contoh nyata buat adik-adikmu. Jangan pernah peduli dengan orang yang meremehkanmu. Mbak, pesanan seblak aku yang super pedes udah belum ya? Belum kak, sebentar ya, masih dimasak nih. Mohon ditunggu ya kak. Aku pesen seblaknya yuk. Jangan terlalu pedes, lidahku gampang kebakar soalnya, hehehe. Oke siap, ditunggu ya kak, masih antri. Ini seblaknya nak, maaf ya nunggu lama. Wih, baunya nendang banget. Pantesan rame terus. Geser dikit ya mas, biar muat lagi. Malam ini rame banget. Dinda, pesan 2 ya. 1 pedes, 1 biasa. Kita makan di sini aja, biar sekalian nongkrong depan rumahmu. Oke, tunggu sebentar ya. Nak, ibu seneng banget. Lihat sendiri kan, daganganmu rame. Ternyata usaha kecilmu gak sia-sia. Iya bu, rasanya capek tapi bahagia. Aku makin yakin kalau pilihan aku benar. Aku harus tetap semangat. Ini semua berkat usaha dan keyakinan aku sendiri. Aduh, enak banget. Baksonya masih panas. Nur, kamu lihat nggak di sosmed? Sekarang Dinda rame banget, banyak yang upload videonya. Weh, iya sih, aku baru lihat nih sampai masuk trending. Banyak anak muda nongkrong di depan rumahnya. Serius? Jadi beneran rame? Padahal kemarin aku juga ikut ngetawain dia. Aku juga, ternyata sekarang malah viral. Komennya kebanyakan positif, katanya seblaknya enak. Ah, itu palingan lebay aja. Orang-orang cuma ikut-ikutan. Masa iya jualan seblak bisa viral segitunya? Tapi faktanya rame Lila. Aku aja jadi penasaran pengen cobain. Anak-anak aku pasti suka. Iya Nur, kalau rame gitu tandanya memang enak. Kita yang salah kemarin suka ngeremehin Dinda. Iya betul, dulu kita ngetawain, sekarang malah kepengen beli. Malu juga ya kalau diinget-inget. Ya terserah kalian lah, aku sih nggak bakal beli. Orang-orang cuma FOMO aja makanya rame. Nanti juga sepi lagi. Lila, jangan kayak gitu. Kadang orang yang kita ramehin justru bisa jadi lebih baik daripada yang kita kira. Ya ampun, aku jadi malu sendiri. Ternyata Dinda yang kita hina malah jadi contoh buat banyak orang. Capek ya nak, tapi bahagianya kerasa banget ngeliat dagangan kamu rame nak. Ibu seneng banget lihat hasil kerja kerasmu. Iya bu, capeknya hilang kalau lihat uang ini bisa bantu kebutuhan rumah. Alhamdulillah bu, ternyata usaha kecil ini bisa jadi bikin aku bayar omongan orang-orang yang ragu sama usaha aku. Dinda, ayah mau ngomong. Ayah sadar, ayah salah. Dari awal ayah terlalu keras sama kamu. Ayah pikir jualan seblak itu rendahan. Ternyata ayah salah besar.
Aku ngerti ya, aku juga sempat ragu, tapi aku cuma pengen buktiin kalau aku bisa berdiri sendiri walau lewat cara yang sederhana. Ayah minta maaf ya nak. Ayah bangga sama kamu sekarang. Kamu udah buktiin kalau sukses itu nggak harus pakai seragam kantor. Apapun jalannya pasti Allah tunjukkan. Nah, akhirnya Ayah mau ngerti juga. Dari dulu Ibu yakin kerja keras itu yang bikin orang dihargai, bukan gengsi. Aku nggak peduli lagi sama omongan orang, Bu, Ayah. Yang penting aku bisa bantu keluarga dan aku jalanin ini dengan hati. Udah yuk, kita rapin dulu. Udah malam banget, kasihan Tinda harus istirahat. Alhamdulillah udah beres semua. Ayo nak, kita masuk. Mulai sekarang aku nggak akan minder lagi. Aku bakal terus jalanin ini biar orang tahu kalau gengsi nggak ada artinya. Doain aku ya Bu, mudah-mudahan aku bisa berhasil lewat usaha seblak ini. Ayah nggak diajak pelukan nih.